Garuda Muda kembali terbang tinggi. Kali ini bukan sekadar turnamen regional, tapi langsung ke panggung dunia. Piala Dunia U17 2025 tinggal menghitung bulan, dan Timnas U17 Indonesia terus digenjot dengan persiapan super padat. Dari Bali ke Medan, dari tes fisik sampai uji fokus mental, semua demi satu tujuan. Tampil maksimal dan tak hanya jadi penggembira. Siapa saja pemain yang masih dalam radar Nova Arianto? Apa benar latihan dilakukan tanpa penonton, seperti suasana Piala Dunia nanti? Dan apakah pemain diaspora akan jadi pembeda? Simak investigasi lengkap kami hanya di CEK Eva Katiadi. Piala Dunia U17 2025 akan jadi salah satu momen terbesar dalam sejarah sepak bola usia muda Indonesia. Bagi Nova Arianto, mantan pemain timnas senior dan sekarang pelatih kepala Garuda Asia, ajang ini bukan sekadar partisipasi. Kita ingin bersaing. Kita tidak ingin hanya jadi pelengkap, tegas Nova dalam salah satu sesi media di Bali. Dengan waktu persiapan yang tinggal beberapa bulan, Nova menyusun program intensif. TC Training Camp resmi dimulai di Bali pada 7 Juli tahun 2025 dan akan berakhir pada 6 Agustus tahun 2025. Setelah itu, rombongan langsung bertolak ke Medan untuk menghadapi laga uji coba krusial. TC di Bali bukan hanya tentang teknik dan taktik. Nova ingin para pemain siap secara fisik, mental, dan psikologis. Para pemain seperti Zahabi Goli, Dava Rauf, hingga sang kapten sementara, Mirza Firjatullah, mengikuti serangkaian program yang tak biasa. Salah satunya, latihan konsentrasi dengan simulasi tekanan tinggi. Saya ingin tahu, apakah pemain bisa benar-benar fokus selama 90 menit? Karena di Piala Dunia, tekanan itu datang dari mana-mana, dari supporter, dari nama besar lawan, dari media, ungkap Nova. Ia mengakui bahwa aspek mental pemain muda seringkali menjadi titik rawan dalam pertandingan besar. Program latihan pun termasuk sesi tanpa suara-suara eksternal. Pemain diajak berlatih dalam kondisi minim suara penonton demi membiasakan diri dengan atmosfer stadion terbuka yang khas di turnamen FIFA. FIFA memang berencana menyelenggarakan Piala Dunia U17 2025 di stadion terbuka tanpa tribun permanen, dalam konsep festival youth football yang meriah. Nova tak mau anak-anak asuhnya kaget saat pertandingan pertama. Stadionnya nanti terbuka, festival, tapi justru minim atmosfer supporter tradisional. Itu tantangan. Jadi latihan kami sekarang pun seperti itu. Kami buat suasananya semirip mungkin, kata Nova. Selain itu, para pemain juga berlatih bersama tim lain yang juga sedang PC di Bali. Kami sengaja berbaur dengan tim-tim luar agar mereka nggak canggung saat berhadapan dengan kultur dan karakter bermain yang berbeda, tambahnya. Usai TC Bali, Timnas U17 langsung melanjutkan program ke Medan. Di kota ini, mereka dijadwalkan menjalani 3 pertandingan uji coba internasional melawan tim-tim kuat, Afrika Selatan U17, Panama U17, Tajikistan U17. Ketiga tim tersebut juga dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025, menjadikan laga uji coba ini sangat relevan dan penting. Nova menilai laga ini sebagai simulasi nyata sebelum pertandingan sesungguhnya di bulan November. Yang kami cari bukan sekadar menang atau kalah, tapi melihat apakah taktik yang kami siapkan berjalan. Apakah pemain bisa beradaptasi dengan tekanan, dengan gaya main lawan yang beda-beda, dan sebagainya, ucapnya. Meski sudah mengantongi sekitar 30 nama, Nova menegaskan bahwa skuad final belum dikunci. Semua masih berpeluang. Kita terus evaluasi. Di TC ini, kami pantau detail termasuk performa dalam latihan, uji coba internal, dan hasil tes fokus, ujarnya. Beberapa nama pemain yang menonjol dalam TC Bali termasuk Zahabi Goli, striker lincah dengan insting gol tajam, Muhammad Rauf gelandang pekerja keras, pengatur tempo Hanif Ramadan bek tengah dengan ketenangan luar biasa. Namun semuanya masih dalam proses seleksi. Nova juga membuka ruang untuk evaluasi teknis maupun non-teknis, termasuk kondisi psikologis dan disiplin pemain. Salah satu aspek menarik dari skuad U17 Indonesia 2025 adalah potensi kehadiran 3 pemain diaspora, yaitu Lucas Lee gelandang serang keturunan Indonesia Amerika, Niklas Johnson bek tangguh berdarah Indonesia Norwegia,
Mike Rajasa, kiper muda yang bermain di Akademi Germanova, mengungkapkan bahwa ketiganya masih dalam proses komunikasi dengan federasi. Kami menunggu kejelasan legal dan administratif. Yang pasti, jika kondisi dan dokumen lengkap, mereka punya peluang besar masuk, tegasnya. Kehadiran pemain diaspora bukan semata-mata gimmick, tetapi upaya memperkuat lini yang masih dianggap rawan, terutama sektor pertahanan dan penjaga gawang. Mendekati turnamen, tekanan waktu semakin terasa. Nova harus memastikan seluruh pemain dalam kondisi 100%, tapi juga harus hati-hati terhadap risiko cedera akibat padatnya jadwal. TC, uji coba, latihan taktik, serta tes psikologis dilakukan dalam waktu berdekatan. Kami punya tim medis dan fisioterapis yang aktif memantau beban latihan tiap pemain. Jangan sampai mereka overtrain, ujar pelatih fisik tim, Coach Bagus Satria. Beberapa pemain bahkan sempat mengalami cedera ringan selama tes di Bali, namun sejauh ini belum ada yang harus dikoret. Publik Indonesia tentu punya ekspektasi tinggi terhadap Timnas U17, apalagi setelah performa menjanjikan mereka di ajang regional tahun lalu. Namun kritik juga tak luput datang, terutama terkait minimnya informasi terbuka dan kekhawatiran bahwa turnamen ini bisa jadi beban berlebihan bagi pemain muda. Menanggapi hal itu, Nova mengaku memahami. Kami paham ekspektasi publik, tapi biarlah kami bekerja dulu. Kami butuh waktu dan dukungan. Kita punya misi, bawa nama Indonesia bersinar di dunia. Tutupnya, Piala Dunia U17 2025 bukan hanya ajang unjuk gigi kemampuan, tetapi ujian sejati mentalitas sepak bola muda Indonesia. Nova Arianto dan tim pelatih sedang bekerja keras, tak hanya membentuk tim, tapi membentuk karakter, kedewasaan, dan kebanggaan. Apakah Garuda Asia siap terbang tinggi? Waktu akan menjawab. Tapi satu hal pasti, mereka tak datang hanya untuk belajar, mereka datang untuk bersaing.